Halo YouTube, nama gue Yudhistira, selamat datang di channel gue. Di video kali ini setelah sebelumnya gue bikin tutorial cara ganti senar untuk gitar akustik, gue bakal bikin tutorial yang sama, cuma sekarang kita akan ganti senar gitar elektrik. Ini ada gambar gitar elektriknya di sini. Soal senar, sama kayak di video sebelumnya gue bilang, itu sesuai preferensi kalian, sesuai kalian lebih suka senar kayak gimana. Gue bakal pakai senar ini, tapi kalian gak harus pakai senar ini. Sisanya yang gue pakai untuk proyek ini enggak juga sebenarnya. Gue masih pakai Streamwinder yang kemarin. Gue punya tisu yang mungkin gak dipakai karena tadi gue mungkin gak pakai ini. Gue bakal kasih tahu kenapa gue gak pakai ini nanti. Dan tadi gue ngebuat dari Lego, gue upgrade yang kemarin yang kebongkar mulu ya. Oke, sekarang mari kita ambil gitarnya. Nah, di video sebelumnya gue udah sempet ngasih tahu part-part gitar apa aja yang bakal kita kerjain. Sama kayak sebelumnya, kita masih berurusan sama tuning mesin. Kita masih bakal narik senar ngelewatin nut. Yang bakal agak beda adalah di bagian bridge yang kita pakai. Karena bridge gitar elektrik ada beberapa versi. Di video ini gue bakal nunjukin dua versi yang udah mewakili sebagian besar, tapi bukan semuanya. Oke, sekarang kita mulai dengan melepas senar yang lama. Kalian udah tahu gimana caranya? Kalau nonton video yang lama, kalau kalian gak mau nonton itu, gue kasih tahu lagi. Bagian ini, kalau kita putar searah jarum jam dari arah kita, itu dia bakal ngasih efek menjadi longgar. Gitu. Tapi kalau kita putar searah jarum jam berlawanan arah jarum jam, dia bakal jadi kencang. Nah, gue bakal pakai ini. Gue bakal tarik sampai lumayan lepas. Kalau udah cukup longgar, bisa kita angkat ke atas dan langsung kita buka gulungannya. Nah, terus dia lepas semua. Yang lain bakal sama, jadi gue bakal, untuk video ini gue skip aja prosesnya. Sebelum gue skip beneran, ayo kita lihat lebih dekat apa yang gue maksud dengan gue angkat terus buka gulungannya. Nah, ini udah cukup longgar, belum terlalu sih, longgarin lagi. Nah, caranya bagian ini bisa diangkat, ini ditarik ke atas, lepas dari sini, terus dibuka gulungannya. Begitu cara untuk ngelepas senar dari gulungannya di tuning mesin. Gue bakal lepas 4 yang lain, terus kita pindah ke bridge. Sekarang setelah semua senar udah dilepas dari dryernya, untuk model gitar dengan bridge kayak gini, ya ada beberapa model bridge. Ini salah satu diantaranya, dan ini adalah model yang dikenal dengan di Indonesia tremolo down. Ada model up down. Alasan apa ini dibilang down adalah karena ini cuma bisa ditekan down dan dia nggak ada up. Banyak orang yang ngerasa yang ngira kayak gitu, tapi ini udah gestel ada floating dikit jadi bisa up. Nah, nama yang dipakai sama Fender untuk tremolo ini adalah synchronized tremolo. Ini bisa diangkat gini ya, tapi ada pernya di belakang dan pernya belum dilepas, jadi ini nggak bisa benar-benar diangkat. Nah, yang bakal kita lakukan sekarang, kita bakal ngedorong senar ini ke bawah dan nanti dia bakal keluar dari bawah. Sekarang gue tunjukin dari bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bagian bawah, begitu ini didorong ke bawah, nggak selalu bisa langsung keluar, tapi dia bakal keluar di situ. Dan ini berlaku untuk ke 6-6-nya. Untuk model synchronize atau up down, synchronize atau semi up down atau hanya down, itu lebih enak kayak gini. Pastiin kalau kalian milih gitar yang kayak gini, emang udah ada lubang untuk ininya ya. Emang udah ada lubang untuk bisa keluarnya di lubang pelat di belakang. Karena ada beberapa yang nggak pakai lubang.
Tadi emang gue nggak motong senarnya di atas, tapi gue bakal motong sebagian ini. Jadi gitu cara ngeluarinnya, kita dorong dari atas. Untuk yang sekarang gue bakal potong dulu. Jadi kita dorong dari atas. Dan mungkin diputar-putar dikit sampai dia keluar. Terus ditarik dari bawah. Begitu. Sekarang gue bakal lepas semua yang lain dan kita bakal pasang yang baru. Setelah kita ngelepas semua 6 senar yang ternyata nggak semudah itu. Emang kadang-kadang senar-senar ini keluar dari belakang ini agak sulit sih. Jadi ya gue agak mengalami sedikit kesulitan. Nah, kalau kalian ingat di video sebelumnya gue melakukan pembersihan dan reconditioning untuk fretboard. Tapi fretboard ini adalah apa yang kita sebut sebagai finished fretboard. Jadi fretboard ini dilapis basically pernis yang ngebuat dia tampilannya gloss, kinclong. Nah, model fretboard kayak gitu tidak direkomendasikan untuk dilakukan conditioning dengan menggunakan ini. Di sini ada tulisannya note to use on maple fretboard. Alasan kenapa suka tulis ini adalah karena sebagian besar maple fretboard itu finished, itu yang pertama. Dan kedua, sekalipun maple fretboard yang nggak finish, yang jarang banget terjadi, maple ini adalah salah satu material yang nggak terlalu porus, jadi ini cuma bakal bikin licin doang, nggak bakal nyerap ke kayunya. Lanjut. Nah, sekarang kita tahu tadi cara melepasnya dari sini keluar. Kita harus balik lagi dari sana. Siapin senarnya. Gue masih nggak pernah bisa nyobek ini langsung sampai habis banget. Oke, kita punya senar yang baru di sini. Udah cukup sulit. Ya, yang penting bisa keluar lah kan. Nah, seperti biasa senar D'Addario ada warna-warnanya, jadi kita bakal ikutin warna itu. Penting ingat bahwa gitarnya sekarang lagi kebalik, yang berarti ini bakal jadi senar paling tinggi atau paling tipis, ini paling rendah atau paling tebal. Oke, jangan tukar, kecuali kalian mau mainin gitarnya kidal setelah penggantian senar ini. Kita mulai dari yang paling tebal aja dulu. Warna brass. Brass itu bahasa Indonesia kuningan kalau nggak salah kan. Oke, sekarang untuk ini masuk. Oke, nggak mungkin kalau nggak dilihat. Dan ini masuknya itu sebenarnya agak sambil pakai feeling kapan kira-kira dia bakal tembus gitu loh. Nanti senar terakhir gue bakal tunjukin gimana tembusnya dari atas. Yang terakhir aja. Jadi kita masuk, di dalam sini ada lubang. Kayaknya harus ditunjukin lubangnya, tapi nah, fish around. Cari posisi dimana dia bakal tembus. Begitu tembus, terusin aja. Tarik keluar ke sisi yang satunya. Kita lihat lubangnya. Ya bisa dilihat di situ ada lubangnya, mungkin kelihatan, mungkin enggak. Kita bakal masukin ke lubang itu. Ya. Terus fish around kayak gue bilang tadi sampai dia bisa tembus. Begitu tembus, cari di bawah, tarik keluar. Di sini masuk, di sana keluar. Karena emang itu tembus. Metode kayak gini bakal agak mirip di gitar-gitar dengan model bridge tailpiece
string true, dan kalau yang ini namanya tadi synchronize tremolo. Ini agak susahnya di sini aja. Kalau string true lebih gampang karena udah pasti dia tembus. Kalau ini synchronize tremolo belum tentu kalian langsung dapat ke posisi dimana dia bakal tembus. Oke, sekarang dua yang terakhir dan kita bakal lihat gimana kelihatannya dia tembus dari atas. Nah, sekarang gue udah narik senar terakhir. Sebenarnya senar paling tebal, senar E rendah, gue keluarin lagi untuk nunjukin bahwa ini tembus di sini. Di belakang sana dia bakal tembus keluar di sini. Kita bisa ambil dan tarik. Tarik sampai mentok, langsung ke atas. Oke. Satu hal yang gue sadari adalah gue ngebolak-balik kata atas, bawah, depan, dan belakang berkali-kali dari tadi. Ini adalah atas yang gue maksud terakhir kali. Sekarang gue bakal mulai dari senar E rendah, dan cara masangnya senar di headstock ini bakal sama persis sama waktu kita ngerjain akustik. Jadi senar masuk, tembusin ke belakang, tarik sampai mentok. Kalau udah mentok, tarik dari nut untuk ukuran senar paling bawah ini mundur 2, gulung ke samping, tekuk sih, ini harus ditekuk, ini buat ya begitu. Terus kita mulai gulung. Cara gulung gimana? Ini yang tadi kita angkat ke atas, bikin loop ke arah sana. Ini yang lebihnya tarik masuk lewat lubang di loop itu, terus kita tarik ke arah sana. Habisnya di sini kita tarik kencang. Loopnya bisa diulang berkali-kali. Cara lain bisa tarik ke bawah dulu, baru dimasukin ke sana, tarik ke belakang. Yang penting jangan sampai dia nggak keputer semua lebihnya ini. Apakah ini bisa lagi? Ya kalau mau dicoba sih cobain aja. Tapi basically ngebuat loop ini bakal ngebantu kita buat ngurangin frekuensi kita harus muter tuning head sebelum senar-senar ini bakal seated di position mendapatkan jumlah gulungan. Baik, jadi kita udah mulai beberapa gulungan kayak gini. Kalau habis itu baru diputar pakai ini kan cuma perlu dikit muternya. Ini 2,5 kali gulungan tergulung dengan cukup baik kan. Jadi tinggal dikit masih harus gulung ini. Begitu. Untuk ke 5 yang lain mirip sama kayak di gitar akustik kemarin. Sekali lagi gue ingetin untuk 2 yang ini, senar E rendah sama A gue bakal narik tegang, terus dari nut gue mundurin 1 fret, gue gulung kayak ini tadi, gue gulung terus digulung habis. Yang 2 ini gue tarik dari nut 1,5 mundur sekitar segini, terus digulung habis. Yang ini sama persis sama yang ini, gue tarik 2. That being said, gue bakal ngerjain sisanya off kamera. Gue bakal kembali setelah gue pasang 66. Sekarang dengan semua senar udah terpasang, terakhir sama kayak sebelum-sebelumnya dan yang seharusnya kita lakukan ini, gue bakal nyetem. Masih jauh banget.
Bentar, gue bakal pause dulu. Gue bakal nyetem, terus kita tarik-tarik senarnya, terus stem lagi, tarik-tarik lagi, stem lagi, dan mungkin selesai di situ. Jadi ya prosesnya gue sebenarnya udah pernah nunjukin proses ini di video yang gitar akustik, dan gue rasa gambarannya harusnya kalian dapet. Ini di stem, terus ditarik-tarik dikit, gue milih narik di fret 12, kasih longgar dikit, terus tarik dikit, keras longgar dikit, nadai turun, naikin lagi, tarik-tarik lagi, nadai bakal kedengeran turun, tarik lagi. Begitu terus diulang-ulang ya 2, 3, 4 kali. Habis itu kalian bisa potong ujung-ujung senar ini dan prosesnya selesai. Untuk video gitar ini gue hanya mau nambahin satu lagi sebelum gue benar-benar selesai dengan video ini. Tambahan yang mau gue tunjukin adalah variasi model bridge. Jadi kalian tadi ngelihat bridge di mana tailpiece dan bridge-nya atau saddle itu kepisah. Maaf, disatuin. Ini adalah variasi yang kepisah, dan tadi gue sempat menyebut string through, di mana bagian ini tailpiece itu adalah lubang-lubang di bagian body. Biasanya ada metalnya juga sih, ditanam di body biar nanti senarnya bisa masuk dan tembus di bagian belakang gitar. Nah, ini adalah salah satu variasi dari model string through, hanya dia bukan string through body, tapi string through tailpiece. Senar masuk dari sisi sini dan keluar lagi dari sisi sana. Nggak perlu ikat-mengikat di bagian sini kayak gitar nilon, karena di sini lubangnya cukup besar untuk kita masukin senar-senar ball end. Gitar nilon juga bisa dipasangin senar ball end kalau kalian mau, just to let you know. Tapi ini basically mirip sama yang gitar nilon tadi. Oke, dengan setelah menunjukkan ini, sekarang harus gue hentiin video ini. Terima kasih udah menonton video ini, semoga ya bermanfaat. Gue yakin masih banyak kurang-kurang di tutorial ini, begitu pula di tutorial yang akustik. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan bisa komen aja di bawah. Tapi untuk sementara segitu dulu video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe kalau belum subscribe. Oh gimana sih? Like kalau kalian suka, komen kalau nggak suka, subscribe kalau kalian belum subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, stay safe, sampai berjumpa di video selanjutnya.